Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari Prodi Sosiologi 1C Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tayamum. Tayamum itu pengganti dari wudhu. Kita dapat melakukan tayamum apabila 3 alasan. Nah, 3 alasan ini. Yang pertama, ketika musim kemarau tidak ada air sama sekali. Nah, di situ kita boleh bertayamum seperti itu. Yang kedua ada air tetapi sedikit, tidak memungkinkan ketika kita berwudu air tersebut tidak cukup, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Sedangkan yang ketiga itu airnya itu banyak, akan tetapi ada larangan-larangan tertentu, seperti halnya larangan dari dokter, takutnya kita kecelakaan gitu, kita luka-luka, kan otomatis dari dokter tidak diperbolehkan untuk menyentuh air. Nah, di situ kita boleh bertayamum. Sedangkan niat tayamum, nah ini lagi teman-teman, sebelum kita bertayamum, kita biasakan membaca basmalah dan juga syahadatain seperti itu. Contoh langsung, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu kita baca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammumah li istibahati sholati fardol lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita sudah membaca niat, setelah kita membaca niat, kita harus mencari debu yang suci dan juga halus. Seperti halnya kalau di sini di Madura itu ketika musim kemarau, dinding di rumah seperti ini ketika musim kemarau itu pasti ada debu-debu, serpihan-serpihan dari luar. Atau kalau nggak di dinding, di kaca. Kalau kaca, insya Allah debunya itu halus, seperti itu. Langsung saja lihat dalam catatan debunya itu suci. Atau kita bisa dapat mengambil debu dari tanah, memang dari tanah, kan, tapi itu debu yang memang suci, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan. Setelah kita membaca niat tayamum, kedua telapak tangan kita itu ditempelkan ke dinding. Saya ambil contoh dinding. Di sini ada debu, seakan-akan seperti itu. Kita tempelkan kedua telapak tangan. Setelah itu kita usapkan ke wajah. Diusap, bukan membasuh ya teman-teman ya. Soalnya ini bukan air, debu. Kita usapkan seperti kita mengambil wudhu, seperti itu. Kita usapkan. Cukup dengan satu usapan. Nah di sini ketika kita sudah menempelkan, di sini ada 2 versi. Yang pertama, tidak usah ditiup apabila debunya itu memang halus, maka tidak usah ditiup, langsung saja diusapkan ke wajah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ditiup setelah ditempelkan. Setelah itu ditiup, atau ada juga yang diginiin, ditepuk gini. Setelah ditempelkan, ditiup. Apabila takutnya debu itu ada yang kasar seperti itu, maka diperbolehkan untuk ditiup. Selanjutnya setelah wajah diusap, kita tempelkan lagi. Kita usapkan ke tangan. Nah, di tangan ini ada 3 versi. Yang pertama dari sini sampai sini, yang ketiak, terus ini, terus ke yang kiri,
sama juga ini. Nah, yang kedua sampai siku. Nah, jadi setelah ditempelkan cukup sampai siku saja seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, yang versi yang ketiga itu sampai batasannya dari sini sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan ini. Jadi setelah ditempelkan, ya ditiup gak apa-apa, ya gak ditiup juga gak apa-apa, seperti itu teman-teman. Nah, cukup gini. Ganti yang kiri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya kepada teman-teman sekalian. Nah, perlu diketahui karena tayamum ini cukup dari wajah sama tangan seperti itu, beda sama wudhu seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya Khairul Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.